Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube saya hari ini. Dan saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan ada dalam perlindungan Tuhan. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutin video saya kali ini, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, comment, and share. Dan tentunya pasti kalian akan mendapatkan video-video terupdate dari saya. Well, belakangan ini hampir tiap hari muncul banyak berita yang ngebahas soal Crazy Rich and Sultan. Dan kita selalu bertanya-tanya, apa dan bagaimana mereka bisa begitu? Crazy Rich dan kasus yang saat ini tengah bergulir di kepolisian terkait dengan investasi bodong yang dilakukan oleh Crazy Rich asal Medan dan Bandung. Nah, penting buat kalian orang muda untuk tahu akan hal ini. Jangan mudah tergiur oleh iming-iming cuan instan. Sukses usia muda hingga hidup ala Sultan memang menjadi dambaan semua orang, khususnya para kaula muda. Namun dengan adanya media sosial, melihat adanya Crazy Rich, hidup ala Sultan maupun konglomerat, pasti menimbulkan rasa ingin bagi seseorang. Terlebih jika narasinya adalah sukses di usia muda. Siapa juga yang gak mau? Siapapun pasti mau. Nah, sayangnya saking ngebet pengen jadi Crazy Rich, rupanya ada loh orang-orang yang rela menipu dan tentunya merugikan orang lain. Menata keuangan bagi anak muda itu cukup penting. Dan investasi adalah jalan untuk mencapai kematangan finansial. Apapun pilihan kita untuk tujuan jangka panjang, maka investasi adalah salah satu jalan untuk membantu kamu mencapainya. Berinvestasi harus paham resikonya. Jangan tergoda imbal hasil yang tak masuk akal. Penipuan berkedok investasi itu tidak terjadi bila mana masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak tergoda hasrat ingin kaya secara instan. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang Crazy Rich? Budaya saat ini membuat orang kadang berpikir negatif tentang kekayaan. Orang yang kaya sering digambarkan sebagai seorang yang tamak dan egois. Tapi apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Ketamakan dan egoisme bisa menjadi sifat siapapun, bahkan orang yang miskin. Jadi apa yang dapat membuat perbedaan dalam kehidupan orang kaya maupun mereka yang kekurangan? 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seseorang akan bisa mengucap syukur baik dalam keadaan kaya maupun miskin, karena ia bisa merasa cukup. Rasa cukup tidak bisa muncul hanya karena memiliki banyak uang, sebab bahkan orang yang telah menjadi miliarder pun bisa merasa tidak cukup. Apa yang bisa membuat seseorang merasa cukup dan juga mencapai keuangan yang stabil? Yang pertama, saya menemukan bahwa milikilah kemurahan hati. Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, saat kita mampu memberi kepada orang lain, kita akan merasakan sebuah sukacita. Dan sukacita ini berbeda dari ketika kita menerima sesuatu. Sukacita saat memberikan rasa puas dalam diri kita. Sebagai manusia, kecenderungan kita adalah fokus pada diri sendiri. Jadi tidak heran jika orang ingin selalu menyimpan dan menumpuk kekayaan. Namun perlu diingat kembali bahwa DNA Tuhan yang adalah kasih, salah satu sifatnya adalah apa? Murah hati. Maka ketika kita lahir baru, saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan mewarisi DNA dan sifat-sifat ilahi tersebut. Kita harus menjadikannya sebagai sebuah gaya hidup. Nah, yang kedua yaitu apa? Yang kedua adalah tidak berhutang. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Itu ada dalam Amsal 22 ayat yang ke-7. Salah satu bukti bahwa kamu merasa cukup yaitu dengan apa yang kamu miliki adalah dengan tidak berhutang. Jika kamu memutuskan memiliki sesuatu dengan cara berhutang, maka kamu sudah dikendalikan oleh keinginan. Sehingga pada akhirnya kamu menjadi budak karena harus bekerja keras demi melunasi hutang-hutang tersebut. Orang-orang yang merasa cukup mengerti artinya berkorban untuk sesuatu yang mereka butuhkan dan inginkan. Namun mereka tidak dikuasai oleh keinginannya dan bisa mengendalikan atau menunda apa yang diinginkannya. Mereka yang merasa cukup sangat menghargai arti merdeka dari hutang ini. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu apa? Dapat mempersiapkan masa depannya seperti yang dituliskan di atas. Orang yang merasa cukup dapat mengendalikan keinginannya. Dan yang terpenting adalah apa? Mereka juga bisa merencanakan masa depannya. Mereka tidak menghabiskan penghasilannya untuk memuaskan keinginannya dan membeli barang-barang
tapi mereka juga menyisihkan sebagian untuk memberi dan ditabung serta diinvestasikan. Namun terlebih dari semua itu, orang yang merasa cukup berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ia bisa bersyukur dalam keadaan apapun karena orang itu percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidupnya. Hari ini, biarlah kita menjadi orang-orang muda yang mengerti, tahu bagaimana cara kita menempatkan investasi keuangan kita. Bukan berarti kalian tidak boleh untuk cepat menjadi kaya, tetapi semuanya butuh proses. Nah, seringkali yang terjadi adalah apa? Ada banyak anak muda yang tidak suka dengan proses, sehingga bawaannya selalu protes. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sukses? Itu sebabnya sukailah proses. Jangan suka protes, supaya kamu jadi sukses. Sampai ketemu lagi.